Halo, nama saya Dwi Intan Faturrohmah dari kelas 10 Pengembangan Perangkat Lunak dan Game SMK Negeri 1 Purbalingga. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Python. Jadi yang belum tahu Python, apa sih Python? Python adalah bahasa pemrograman populer yang dapat digunakan untuk berbagai hal, mulai dari membangun website, menganalisa data seperti data science, proses scripting, hingga pembuatan game. Nah, mengapa sih harus belajar Python? 1. Bahasa pemrograman yang friendly pada pemula. Maksudnya, jika kamu masih pemula dalam dunia pemrograman, bahasa pemrograman ini tuh sangat cocok untuk bahasa pemrograman awal yang harus kamu kuasai. Yang kedua, tingkat fleksibilitas yang tinggi. Bahasa ini tuh bisa kamu gunakan untuk berbagai hal. Yang terakhir, sintaks sederhana dan memiliki sifat open source. Maksudnya, sintaks sederhana itu adalah bahasa pemrograman ini tuh bekerja dengan meniru bahasa sehari-hari sehingga akan lebih cepat menguasai bahasa pemrograman ini. Python menggunakan kerangka kerja mikro yang membuat bahasa pemrograman ini tidak membutuhkan alat tertentu. Bahasa pemrograman Python juga open source, artinya kamu bebas menggunakan Python baik untuk tujuan pribadi maupun komersial tanpa harus membayar royalti ke pengembang Python. Jadi itulah alasan kita harus mempelajari bahasa pemrograman Python. Kita lanjut ke fungsi-fungsi Python. Bahasa pemrograman Python tuh bahasa yang fleksibel sehingga memungkinkan penggunanya membangun berbagai macam software. Lalu apa saja sih yang bisa kita buat dengan Python ini? Berikut fungsi-fungsi Python. Yang pertama, dapat digunakan untuk membangun dan mengembangkan aplikasi berbasis website, mobile maupun desktop. Dalam proses pembangunan dan pengembangan ini membutuhkan bantuan framework. Framework adalah kerangka kerja yang digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web, mobile, ataupun desktop untuk menciptakan aplikasi yang tersusun secara rapi, terstruktur, dan efisien. Yang kedua, data science. Python digunakan untuk mengolah hal-hal yang berkaitan dengan data science. Python adalah bahasa pemrograman yang akan memudahkan seorang data scientist dalam mengekstraksi, membersihkan, hingga memvisualisasikan data dengan mudah. Yang ketiga, ada data analis. Data analis masih memiliki keterkaitan dengan data science yang telah dibahas sebelumnya. Library yang digunakan pun masih sama. Perbedaannya adalah pada data analis, Python digunakan untuk menganalisa data yang dihasilkan agar menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Yang keempat, machine learning. Python juga digunakan untuk keperluan machine learning. 4. Ada machine learning. Python juga digunakan untuk keperluan machine learning. Apakah kamu tahu apa itu machine learning? Sederhananya, machine learning adalah sistem yang dibuat supaya mesin bisa belajar sendiri tanpa perlu diprogram berulang kali. 5. Artificial intelligence. Berbicara soal artificial intelligence, pasti kamu terbayang sama teknologi robot. Benar? Sederhananya, artificial intelligence itu menjadi simulasi kecerdasan yang dilakukan oleh mesin agar mampu berpikir seperti manusia. Dan yang terakhir ada robotics. Robot adalah cermin nyata dari teknologi yang terus berkembang. Python adalah bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan untuk pengembangan teknologi robot ini. Salah satu contoh penggunaan Python dalam teknologi robot adalah trash collector. Robot trash collector mampu mendeteksi sampah, memungut, serta meletakkannya di tempat yang tepat. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan Python. Kelebihan Python. 1. Mudah dipelajari. Hal ini bisa dilihat dengan jelas dari kode program yang dibuat simpel, mudah dibaca, mudah dipahami, dan juga mudah dikembangkan. Python dapat membuat aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mendukung Internet of Things. Internet of Things bisa dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Saat ini proses
pengiriman data tidak lagi harus menggunakan perangkat komputer. Sebagai contoh, saat kamu berbelanja, kemudian memilih metode pembayarannya cashless menggunakan QR code. Python berperan untuk membuat proses transfer data lebih mudah, cukup dengan koneksi internet saja. 3. Fleksibel. Python bisa diintegrasikan dengan bahasa pemrograman lain. Dengan kelebihan ini, kita dapat bekerja lintas platform dengan mudah. Dan tentunya hal ini akan membantu pekerjaan bisa diselesaikan dengan lebih efisien dan maksimal. Yang keempat, banyak library. Python adalah bahasa pemrograman dengan pilihan library yang banyak dan luas. Ada beragam modul yang siap digunakan. Dengan banyaknya modul yang disediakan tersebut, kita bisa menggunakannya untuk berbagai keperluan, misalnya seperti regular expressions, documentation generation, database, email, dan masih banyak yang lain. Banyak library ini tentunya dapat membuat pekerjaan jauh lebih efisien karena tidak perlu lagi menuliskan kode secara lengkap dan manual, yang tentunya menyita banyak waktu dan menyulitkan proses maintenance. Memiliki kelebihan, tentu saja memiliki kekurangan. Berikut adalah kekurangan Python. Yang pertama, memori. Python adalah bahasa pemrograman yang fleksibel. Namun, kelebihan ini menjadikannya membutuhkan banyak memori hingga membuat memori intensif, teksnya cukup tinggi. Yang kedua, kurang populer. Python kurang populer untuk pembuatan mobile aplikasi. Masih sedikit programmer yang berpengalaman dalam menggunakan Python untuk membangun mobile aplikasi. Oleh karena itu, bila kamu berencana membuat mobile aplikasi menggunakan Python, mungkin nanti kamu sulit menemukan orang yang benar-benar ahli. 3. Kecepatan. Kecepatan proses Python belum sebaik bahasa pemrograman kompilasi lain seperti C atau C++. Namun hal itu tergantung dari banyaknya program dan perintah yang dieksekusi. Yang keempat, multiprocessing. Multiprocessing adalah istilah IT yang merujuk pada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Python mendukung kemampuan untuk multiprocessing, namun tidak sebaik bahasa pemrograman lain. Jadi itu dia yang harus kita pelajari tentang Python. Yang terakhir ini adalah contoh program Python. Salah satu contoh programnya adalah program penjumlahan. Program ini menggunakan fungsi input untuk memasukkannya. Fungsi input ini akan dibaca string oleh komputer, sehingga perlu mengkonversinya menjadi angka menggunakan tipe data integer agar bisa dijumlahkan. Berikut cara pemrogramannya. Yang pertama itu masukkan inputan angka, yang kedua mengkonversi angka lalu menjumlahkannya, yang ketiga menampilkan hasil penjumlahan. Kau bisa mencobanya dengan contoh di atas. Jika sudah menuliskannya dengan benar, maka ketika program dijalankan akan tampil tampilan berikut ini. Baik, jadi itu adalah materi-materi tentang bahasa pemrograman Python. Maaf jika ada salah kata, terima kasih.